Jemaat Tuhan, Shalom. Kenapa kita perlu berhati-hati dengan kata-kata? Bagian tema itu kemudian berubah menjadi pertanyaan. Mengapa kita perlu berhati-hati dengan kata-kata kita? Saudara, dalam kisah penciptaan, pada hari yang terakhir atau pada hari yang ke-6, ketika Allah menjadikan manusia dari tanah liat, lalu menghembuskan nafasnya ke dalam tanah liat itu, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik itu berarti tidak ada ketidakbaikan dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada ketidakbaikan. Dijadikannya manusia, diberi mata untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengar, diberi mulut untuk makan, dan lidah penunjang untuk menelan makanan dan juga untuk berbicara, diberikan tangan untuk bekerja, diberi semua organ yang baik untuk menunjang kehidupannya. Allah memandang semua itu sebagai sungguh amat baik. Tetapi ketika pemanfaatan atas organ-organ tubuh menjadi sumber kejatuhan atau membawamu jatuh ke dalam dosa, maka berkat seketika berganti menjadi utuh. Ketika dengan matanya Hawa melihat tampilan buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu hatinya condong untuk menikmati buah itu, dan kemudian tangannya terulur untuk mengambil buah dan memakannya, dan membawa juga kepada suaminya untuk suaminya makan. Semua yang sungguh amat baik itu berganti menjadi kutub, bahwa organ-organ tertentu pada tubuh manusia dipakai untuk maksud yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara, dalam khotbah di bukit, ketika Yesus mengajar tentang hukum Taurat dan dia membandingkan dengan pengajarannya, Injil Matius pasal 5, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Maka kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka." Dan selanjutnya Yesus katakan, "Kalau tangan kananmu menyesatkan engkau, penggal dan buang. Sebab lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu itu binasa daripada tubuhmu seluruhnya dicampakkan ke dalam neraka." Bahkan hatimu, kalau seluruh keinginan yang terkandung dalam hatimu adalah semata-mata untuk memuaskan hasrat dosa, maka firman katakan dalam surat Roma pasal 2, sunat hatimu, sunat bagian pada hatimu yang selalu mencondongkan engkau pada dosa. Sebab mereka yang bersunat hati, kata firman, mereka akan mendapatkan pujian dari Allah.
Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau matamu harus dicungkil oleh karena dengan melihat engkau berdosa, kalau tanganmu harus dipenggal karena melakukan pekerjaan yang tidak berkenan bagi Tuhan, kalau hatimu harus disunat, dipenggal supaya tidak menjadi batu sandungan bagi keselamatan seluruh tubuh, maka bagaimana dengan lidah? Bagaimana kalau lidah yang adalah organ kecil pada tubuh memperkatakan sesuatu yang membawa engkau jatuh ke dalam dosa? Sebab bacaan kita pada ayat 2 tertulis, barang siapa yang tidak bersalah dengan perkataannya, dia orang yang sempurna. Barang siapa tidak pernah bersalah dengan perkataannya, dia orang sempurna. Maka kalau saya dan saudara kita bersalah dengan perkataan kita, oleh karena lidah kita berdosa terhadap sesama dan kepada Allah, dalam ketidaksempurnaan itu, apakah lidah juga harus dipotong? Atau mungkin disunat? Kalau disunat itu potong sedikit, ya. Kalau satu kali bersalah dengan perkataan, disunat lidah, 2 kali disunat lagi, lama-lama lidah habis. Maka kalau kita bertemu dan orang tidak ada lidah, kita cepat untuk menghakimi ini orang berdosa dengan perkataan. Saudara, menarik bahwa Yakobus kemudian memetaforakan lidah itu seumpama binatang buas yang tidak terkuasai dan penuh racun. Tidak semua orang berkuasa untuk menjinakkan binatang buas, tidak semua orang. Binatang buas itu punya pawang, orang-orang yang dikhususkan untuk bisa menjinakkan, mendekati, menjinakkan, bahkan memeluk binatang buas itu. Kalau lidah dimetaforakan seumpama binatang buas, maka siapa pawangnya? Siapa pawang atas lidahmu yang adalah binatang buas itu? Bukankah engkau sendiri? Engkau adalah pawang atas lidahmu. Lihat berapa banyak relasi yang terganggu, bahkan rusak oleh karena perkataan. Berapa banyak orang yang terganggu kesehatan mental oleh karena kata-kata yang ditujukan kepada dia. Dan berapa banyak orang yang pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena perkataan. Walaupun kita bilang biarlah anjing menggonggong tapi berlalu, tidak. Beberapa orang tidak bisa melupakan begitu saja segala perkataan buruk yang ditujukan kepada dia. Tidak bisa. Sebab tidak semua orang punya hati yang kuat untuk bisa menerima fitnah dan gosip. Lalu kita bertanya lagi, berapa banyak hati yang menjadi tawar karena dia difitnah dan digosipkan, dan bahkan dengannya dia menarik diri dari persekutuan. Kemudian pantaskan diri kita juga untuk bertanya pada diri kita sendiri, sebab jangan sampai ada juga fitnah dan gosip yang kita sebarkan, yang kita ucapkan dengan mulut kita tentang orang lain sampai dia terluka. Jadi kalau kita bertanya berapa banyak fitnah datang kepada kita, kita juga bisa untuk bertanya, jangan sampai ada juga fitnah, perkataan tidak baik, gosip yang juga kita perkatakan tentang orang lain.
Karena kalau kita bisa terluka oleh karena perkataan orang lain, maka kita juga perlu berhati-hati. Orang lain juga bisa terluka oleh perkataan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang harus bisa menjinakkan lidahnya. Karena satu kata saja bisa menjadi sumber masalah yang besar. Dan satu kata yang diucapkan oleh lidah yang tak bertulang ini, seperti satu titik api yang kecil, dia bisa membakar hutan yang besar. Atau kapal yang besar yang hanya dikendalikan oleh satu kemudi yang kecil. Lidah dengan kata-kata yang diucapkan bisa mendatangkan berkat. Kita mengucapkan berkat dengan lidah, tapi kita juga perlu berhati-hati. Sebab lidah juga bisa menjadi penyebab dosa. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air asin dari mata air yang sama? Adakah pohon ara menghasilkan buah zaitun? Atau pohon anggur menghasilkan buah ara? Tidak ada. Pohon anggur mengeluarkan buah anggur. Pohon zaitun mengeluarkan buah zaitun. Mata air asin, dia hanya mengeluarkan air asin. Mata air tawar, dia hanya mengeluarkan air tawar. Artinya, kita berkuasa atas lidah kita. Kita berkuasa untuk mengucapkan berkat ataukah tutup. Tidak bisa kedua-duanya. Sebab makhluk hidup yang bercabang lidah itu hanya ular, komodo, dan hewan reptil. Kita manusia tidak. Lidah kita tidak bercabang. Dan karena itu jangan dipaksakan untuk bercabang. Kalau di depan bicara apa, maka di belakang juga harus bicara yang sama dengan yang di depan. Jangan berupaya untuk membuat lidah kita menjadi bercabang dengan bicara di depan apa, tapi di belakang kita bicara apa. Karena sumber tidak memancarkan mata air asin dan tawar bersamaan. Kalau lidah kita utuh, jangan dibuat untuk bercabang. Cukup usaha kita saja yang buka cabang di mana-mana. Tapi lidah kita tidak usah kita buka cabang. Karena satu perkataan bisa menjadi sumber persoalan yang besar kalau tidak terkontrol secara baik. Saudara-saudara, 1 Petrus 3 ayat 10, nas pembimbing kita tadi. Di situ tertulis, saya baca kembali. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hal-hal baik, kita semua mau. Maka dia harus menjaga lidahnya terhadap segala yang jahat. Dan dia juga harus menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang nipu. Kalau kita bisa mengucapkan berkat, maka jangan lagi mengucapkan kutuk dari lidah yang sama. Pada satu sisi kita mengucapkan kebaikan untuk orang lain, tapi jangan sampai pada sisi yang lain kita mengucapkan kutuk kepada dia yang menyukai kita. Sebab minggu lalu kita sudah belajar, beri tempat pada murka Allah, karena pembalasan itu hak Tuhan. Selamat merenungkan perkataan kita. Jangan sampai kita melukai orang dengan perkataan kita, merendahkan harkat dan martabatnya, membuat dia jatuh dalam ketidakpercayaan diri, bergumul dengan kesehatan mental,
berjuang memulihkan batin yang terluka. Hanya karena perkataan, seolah-olah kita paling tahu kehidupannya lebih daripada dia dan Tuhan. Selamat merenung firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin.